Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan al-taraduf dan al-mushtarak pada materi kaidah tafsir. Yang pertama adalah al-taraduf. Pengertian al-taraduf secara etimologi adalah masdar dari kata rodafa yang mendapatkan ketambahan dua huruf khumasi. Kata yang berdiri atas huruf-huruf ini menunjukkan makna dasar mengikuti sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, al-taraduf adalah lafal-lafal mufrad yang menunjukkan kepada sesuatu dengan satu i'tibar. Ada juga yang memberikan definisi al-taraduf ialah lafal yang banyak namun mempunyai satu makna. Yang dimaksud dengan satu makna ini adalah makna aslinya, bukan makna-makna pelengkap. Persoalan al-taraduf menjadi perdebatan di antara ulama. Ada yang mengakui bahwa al-taraduf ada dalam bahasa dan mungkin terjadi di dalam Al-Quran. Tetapi ada juga yang tidak mengakuinya. Di antara yang mengakuinya adalah ahli bahasa seperti Sibawayh, dan dari ahli usul fikih diantaranya Al-Razi, Al-Zarkashi, dan juga termasuk Ibnu Taimiyah. Adapun mereka yang menolak adanya al-taraduf antara lain adalah Ibnu Al-Arabi, Ibnu Faris, Ibnu Al-Anbari, Al-Raghib. Kemudian Ibnu Al-Anbari misalnya menyebutkan bahwa dua lafal yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk satu makna, sebenarnya setiap lafal tersebut mempunyai makna tersendiri. Kemudian sebab-sebab munculnya al-taraduf adalah banyaknya kata-kata yang berdialek Arab berpindah ke dialek Quraisy. Dari kesekian kosakata yang banyak jumlahnya, tidak sedikit lafal yang tidak menjadi kehendak dialek Quraisy, sehingga sampai menimbulkan persamaan dalam nama-nama, sifat-sifat, dan bentuk-bentuknya. Kemudian sumber kosakata yang diambil oleh kamus-kamus berasal dari bermacam-macam dialek suku. Di antara suku-suku tersebut adalah suku Dais, Ailan, suku Tamim, suku As'ad, suku Huzail, suku Quraisy, dan sebagian suku Kinana. Kesempurnaan kamus-kamus atas kosakatanya bukan berasal dari bahasa Quraisy saja, namun didapati mayoritas kosakatanya berasal dari bahasa ini. Kemudian sebab-sebab muncul al-taraduf juga penulisan kata-kata dalam kamus banyak yang tidak digunakan lagi dalam penggunaannya, kemudian tergantikan dengan kosakata yang lain. Tidak adanya pembeda dalam tekanan kosakata di kamus-kamus antara makna hakiki dan makna majazi. Banyaknya kosakata yang belum diletakkan pada maknanya yang tepat, namun kebanyakan digunakan pada makna majazi. Lalu banyaknya kata yang berupa berpindah ke dalam makna kata benda yang sebenarnya menyifatkannya, seperti al-hinda, al-husam, al-yamani, al-abid, al-qati merupakan nama-nama dari al-saif, yaitu pedang, yang menunjukkan setiap dari nama-nama tersebut sesungguhnya ialah sifat-sifat khusus kata al-saif. Selanjutnya saya akan membahas urgensi mengenai untuk mengetahui taraduf dalam Al-Quran.
penafsiran makna-makna yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran berbeda dengan penafsiran atau tulisan-tulisan yang ditulis manusia. Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan agar tujuan diturunkannya wahyu tersebut tercapai, maka Allah menugaskan utusannya untuk menjelaskan pesan-pesan tersebut kepada manusia. Kemudian di sini saya akan membahas al-mushtarak. Mushtarak dalam bahasa Arab sama dengan definisi dalam bahasa Indonesia, yaitu kata atau frase yang memiliki makna lebih dari satu atau memiliki makna yang berbeda-beda. Permasalahan dalam mushtarak di sini adalah karena banyaknya buku yang memaknai mushtarak itu berbeda-beda. Maka disinilah letak permasalahannya. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya mushtarak adalah perbedaan dialek-dialek Arab, bergesernya beberapa kata dari makna yang asli pada makna kiasan, dan adanya dua kata yang hampir sama dan sigotnya juga sama. Dari situlah munculnya beraneka ragam makna. Contoh dari mushtarak ialah seperti bisa di dalam bahasa Indonesia mempunyai berbagai macam makna. Contohnya adalah bisa yang dikeluarkan dari ular, dan juga bisa di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan kita ini bisa melakukannya. Itulah mushtarak, mempunyai sifat dan sigot yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda-beda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.